warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasiba SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 2310196031. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 9 dengan materi sistem reproduksi pada manusia dan subtema struktur dan fungsi reproduksi pada manusia. Model pembelajaran yang saya akan gunakan adalah discovery learning dan metode diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Semangat mengikuti pelajaran hari ini? Anak-anak, sebelum kita masuk proses pembelajaran pada pagi hari ini, kita adakan ice breaking dulu. Karena ibu lihat anak-anak tadi sudah bilang semangat, tapi kelihatannya kurang semangat. Ya, untuk itu saya persilakan berdiri. Untuk lebih semangat lagi. Karena hari ini sudah agak siang. Ya. Dari ibu yang pimpin ya. Ya bu. Dulu ibu yang pimpin. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ulang. Yang pertama. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Iya, silakan duduk kembali. Ya, semangat ya? Ya. Sudah fokus? Sudah. Jadi sebelum memulai proses pembelajaran pagi hari ini, sebelum ibu bagikan nanti LKPD-nya, ibu minta siswa bisa disiplin untuk mengerjakan LKPD-nya nanti, dan harus kompak kerjasama, saling diskusi, dan terutama itu adalah disiplin waktu. Jadi nanti ibu bagikan LKPD-nya ada waktunya. Jadi sebelum waktunya sudah selesai, LKPD-nya ibu harus kumpul. Sepaham ini? Ya. Sebelum memulai proses pembelajaran, ibu awali dulu dengan doa. Jadi saya minta salah satu siswa untuk maju di depan. Siswa lama, silakan maju di depan. Teman-teman sebentar belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Ya. Lanjut, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mana ketua kelasnya, bagaimana? Semua hadir? Itu Semua? Iya, terima kasih. Hari ini semua diberikan kesempatan berkandang, sehingga pada hari ini siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan semua hadir. Jadi sebelumnya ibu akan berikan dulu tesnya untuk mengukur kemampuan kalian nanti sampai di mana batas kemampuan kalian nanti untuk mengisi materi tentang
semua perhatikan baik-baik ya, dibaca baik-baik, disimak baik-baik, kemudian Anda jawab. Baca baik-baik dulu, jangan mengasal isi. Oke, jadi ada 8 nomor itu. 8 nomor. Kalian simak baik-baik. Ya. Waktunya sudah selesai. Jadi buatan buku. Baik. Ya. Jadi anak-anak nanti Anda dilihat ya, kalau tadi kalian jadi untuk itu Ibu akan mengingatkan kembali minggu kemarin kita masuk ke materi. Saya masih ingat ini? Tentang pembelahan sel. Oh iya, tentang pembelahan sel. Yang lain masih ingat? Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Ya, yaitu tentang pembelahan sel. Tentang pembelahan sel. Untuk itu hari ini kita masuk ke materi. Hari ini kita masuk ke materi Manusia. Manusia dan manusia. Atau organ reproduksi pada manusia. Ada berapa? 2. Ya. Coba sebutkan. Penis. Sistem organ pada manusia. Hah? Yaitu organ reproduksi pada laki-laki dengan perempuan. Ada 2 organ, sistem organ pada manusia. Sistem organ pada perempuan dan laki-laki. Nah, tadi Anda sudah katakan bahwa sistem organ organ pada manusia ada 2, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dengan perempuan. Siapa yang tahu sistem organ reproduksi pada laki-laki? Ririn, Sistem reproduksi pada laki-laki. Penis. apalagi? Testis. Kantong. Perempuan, angkat tangan. Siapa yang bisa? Reproduksi pada perempuan. Siapa yang masih ingat? Coba. Ada? Masih ingat?
Kuat suaranya, tidak kedengaran tidak? Ya. Coba apa? Ovum. Ovum, apa lagi? Vagina. Vagina, apa lagi? Ovarium. Iya. Jadi hanya itu? Itu yang tahu? Ya, silakan duduk. Ya, baiklah anak-anak. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang reproduksi pada manusia, yaitu tentang reproduksi laki-laki dan perempuan. Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan, apa manfaat pembelajaran kita hari ini, atau apa tujuannya. Jadi ibu akan menjelaskan dulu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan tepat atau dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta fungsinya. Dan yang ketiga, menentukan bagian proses spermatogenesis dengan benar. Menentukan bagian proses spermatogenesis. Dan yang keempat, menentukan bagian proses oogenesis. Yang kelima, menghubungkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Menghubungkan. Paham ini? Ya, dan yang terakhir adalah dapat membandingkan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis pada sistem reproduksi pada manusia. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita yang hari ini. Tadi Ibu sudah sampai jelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 6. Dan ada 3 juga bentuk penilaian yang akan Ibu nilai nanti. Sebelum Ibu bagikan LKPD, ada 3 bentuk penilaian nanti yang akan Ibu nilai sama kalian pada saat Anda mengerjakan LKPD. Yang pertama adalah bentuk penilaian kognitif atau pengetahuan. Dan yang kedua adalah bentuk penilaian sikap. Dan yang ketiga, bentuk penilaian keterampilan. Dan itu nanti Ibu akan nilai pada saat Anda mengerjakan LKPD. Bisa paham ini? Bisa mengerti? Bisa? Ya. Jadi sikap baik. Untuk itu, sebelum Ibu bagikan kelompok, bagikan LKPD, baiklah kalian akan bagi kelompok dulu. Dari Ibu bagi saja jadi 3 kelompok ya. Bisa? Ya, silakan. Menyesuaikan, Ibu hitung atau Ibu awal dari angka 1. 1, 2, 3. Siapa yang menyebut angka 1, dia kelompok 1. Siapa yang menyebut angka 2, dia kelompok 2. Siapa yang menyebut angka 3, dia kelompok 3. Ya. Ibu mulai dari sebelah kiri Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 3. Ya, silakan mencari kelompok. Ya, jadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Sudah? Ada yang sama lagi? Jadi Ibu akan bagikan LKPD ya. Ibu tadi sudah sampaikan bahwa pada saat Anda mengerjakan LKPD, Anda harus disiplin. Ya, nanti
Ya, semua kebagian kita pede? Iya. Iya. Semua perhatikan di depan. Semua perhatikan di depan. Ini ada organ reproduksi pada laki-laki. Perhatikan semua, simak baik-baik. Ini nanti yang akan kalian isi. Kemudian alat reproduksi pada laki-laki terdiri atas dua, yaitu alat reproduksi yang luar dengan dalam. Ini yang bagian dalam, testis, saluran sperma, alat reproduksi dan vesicular seminal. Dan ini kualitas. Kemudian spermatogenesis. Semua simak baik-baik di depan agar supaya pada saat mengerjakan LKPD nanti mudah. Ya, ini alat organ reproduksi pada wanita atau perempuan. Ya, ada dua juga, yaitu ada alat reproduksi luar dengan alat reproduksi yang dalam. Ovarium, organ reproduksi. Vagina, organisis. Jadi organisis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam rongga yang disebut ovarium. Ingat itu, ovarium. Ya. Nah, sesuai dengan apa yang Anda amati tadi di tayangan depan. Silakan Anda kerjakan. Setelah selesai, kalian akan presentasikan. Ya, di situ ya.
Kalau kelompok yang selesai, kelompok mana yang sudah selesai? Mana kelompok 1? Semaju? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami tentang sistem reproduksi pada manusia yang akan dibacakan oleh Sri Ramadhani. Gambar organ reproduksi perempuan. Gambar A, ovarium. Gambar B, saluran telur. Gambar C, infusibolum. Gambar D, uterus. Gambar E, endometrium. Gambar F, cervix. Gambar G, fimbriae. Gambar H, vagina. Tabel organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. Nama organ penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin, saluran sperma. Nama organ scrotum berfungsi untuk memproduksi sperma. Nama organ testis berfungsi sperma dari testosteron. Nama organ epididymis berfungsi tempat penyimpanan sperma sementara. Nama organ vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Nama organ uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Nama organ vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat perkembangan sperma. Nomor organ kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Nomor organ kelenjar obat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Itulah presentasi dari kami. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau memberikan pertanyaan. Proses spermatogenesis. Bagaimanakah pembentukan sperma pada laki-laki? Pembentukan spermatogenesis sel induk sperma atau spermatogenesis yang bersifat diploid 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk pembelahan mitosis, kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 dan membentuk spermatis yang bersifat haploid N.
zoofitnya mengalami diferensiasi atau berkembang sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa. Itulah presentasi dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk ya, bagaimana kelompok 2 dan 3? Sudah selesai? Sudah siap? Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Alfred Mamasari. Organ reproduksi perempuan dan fungsinya. Nama organ ovarium, fungsi menghasilkan sel telur. B. Saluran telur. Fungsinya menghubungkan ovarium dengan rahim. C. Infundibulum. Fungsinya merupakan ujung dari tuba fallopi. D. Rahim. Fungsinya sebagai tempat perkembangan janin. E. Endometrium. Lapisan rongga rahim saat mengandung. F. Cervix. Fungsi struktur rahim dan membuka ke arah vagina. G. Vagina. Saluran keluarnya bayi. A. Fibriae. Fungsi menangkap sel telur. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada memberikan pertanyaan di kelompok 1. Bagaimanakah proses pembentukan oogenesis? Yaitu sel telur atau ovum dan terjadi di dalam organ disebut ovarium. 2. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki 3 bakal sel ovum sebanyak 200.000 hingga 2 juta, namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang di populasikan. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Siap? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem reproduksi pada manusia yang akan dibacakan oleh Lani. Reproduksi laki-laki. Penis, skrotum, testis, epididymis, vas efferents, uretra, kelenjar, vasikula, testas, shofar. Alat reproduksi perempuan. Ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim uterus, endomamum, cervix, vagina, fibria. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Ada. Setelah kalian amati alat reproduksi yang disajikan, masalah apa yang dapat kalian amati?
alat reproduksi manusia pada laki-laki dan perempuan, dan proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pemaparan kalian. Jadi ibu lihat tadi dari 3 kelompok, ada 1 kelompok yang sangat menunjang. Perhatikan dari awal sampai pengisian KPD, kemudian sampai presentasinya di depan. Jadi saya sangat bangga dengan kelompok 2. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itulah hasil presentasi kalian tadi. Itu bisa menjadi acuan kalian. Jadi ibu simpulkan di sini tentang reproduksi pada manusia. Tadi kan sudah didiskusikan dari masing-masing kelompok bahwa alat reproduksi pada manusia terdiri atas 2. Reproduksi pada laki-laki dengan perempuan. Di mana reproduksi pada laki-laki itu terdiri atas 2 lagi, yaitu alat reproduksi yang bagian luar dan bagian dalam. Sedangkan alat reproduksi pada perempuan ada juga yang bagian luar dan dalam. Jadi yang dikatakan alat reproduksi pada laki-laki atau disebut dengan apa tadi? Spermatogenesis. Dan sedangkan pada alat perempuan, alat reproduksi pada perempuan atau disebut dengan ovum atau oogenesis. Ya, bisa? Bisa ingat itu. Ya, itulah hasil kesimpulan dari pembelajaran kita. Tadi kita sudah melihat dari hasil kesimpulan dari beberapa kelompok, 3 kelompok. Jadi ibu sangat menjempol kalian bahwa kalian sudah bisa melakukan proses pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Jadi untuk itu minggu depan atau kedepannya kita bisa lebih bagus lagi. Mana? Ya, Bisa? bisa. Dan saya ingatkan kembali untuk materi minggu depan, termasuk materi tentang sel. Kemudian untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.